Selamat datang di Postcode. Jadi hari ini kita kedatangan preman paling kaya sebintaro. Hercules. Kita kedatangan Pranky atau Aidan Mirza. Thank you banget ya udah kesini nih. Gue juga thank you udah diundang. Pak Pranky. Nah jadi pertanyaan pertama gue, Pranky itu, gue berpikiran lu dapat nama Pranky itu dari prank. Iya. Oh betul. iya. Itu benar nggak? Betul, itu betul. Soalnya gue sempat berdebat kan sama Marco. Kayak Pranky ini tuh bukan prank deh. Lebih ke preman apa gitu. Oh bukan enggak. ya? Pernah dari prank. Oh beneran dari prank? Iya. Oh namanya prank. Kenapa lu memutuskan lu untuk menjadi preman? Jadi waktu itu awal mulanya kan gue sebenarnya dulu belum ada karakter ya. Full cuman jadi Aidan Mirza biasa aja yang suka isengin orang. Terus 2 tahun lalu kan gue bikin restoran. Iya. Yang seafood ya? Seafood. Tutup tapi sekarang kan. Ya F&B susah ya ternyata kejam ya. Terus itu tuh waktu gue bikin restoran itu gue merubah looks gue lah. Oke. Dari yang sebelumnya gue urakan banget, nggak yang stylenya tuh kayak anak jalanan banget dan rambut gue gondrong. Terus gue ubah stylenya jadi yang lebih rapi. Dari baju juga lebih rapi, dari rambut dan segala macem. Terus tiba-tiba gue mikir kalau gue rubah style kayak gini, gue nggak bisa balik ke jalanan buat ngeprank nih. Oke, Nah gue benar. ciptakan karakter si Pranky ini buat balik ke jalanan lagi. Oh. Dengan bajunya yang kutangan kayak Oke. gitu. Dengan topi lo itu. Iya. Berarti lu memisahkan karakter Pranky dan karakter Aidan. Iya. Oh berarti itu dua kepribadian yang berbeda. Berarti lu bipolar. Kalau bipolar kayak nggak nyampe sana ya. Tapi mungkin bener. Kalau gue pakai baju Aidan tuh gue lebih serius. Oke. Kalau pakai baju Pranky terus pas gue lagi on set, gue lumayan yang kayak bisa lebih lepas lah dibandingin kayak pakai baju biasa. Kenapa hari ini lo memutuskan datang ke Postcode dengan skin Aidan? Nah. Kenapa tidak menjadi Pranky? Double ini. Anjay. Oh udah siap banget nih. Kalau mau ayo saya bisa. Kalau mau ayo. Ampun Bang Pranky. Itu ya ada juga nih. Anjir ini Pranky banget lagi. Pranky parah. Masalahnya angin AC lu kenceng banget aja gua. Dingin. Mati dong. Gak apa-apa. Mati. Pranky ini budget Pranky berapa setiap prank? Setiap prank kita 200 sampai 500 tergantung konsep di lapangannya. Jadi biasanya kan gua tuh gua nggak pernah ada konsep di setiap gua ngeprank itu nggak pernah ada konsep kan. Oke. Jadi kayak konsepnya itu nanti ngikutin dari orang yang gua prank tuh arahnya kemana. Oke. Iya. Berarti budget lu itu sesuai dengan orang ya? Iya. Dan sesuai dengan tingkat kegilaannya. Oke. Semakin gua nggak enak semakin gede gua ngasihnya. Oh gitu. Kalau si yang ada di sektor 2 udah 2 kali deh lu kayak tukang siomay ya? Iya, tukang siomay. Tukang siomay ya? Itu berapa kali lu? 3 atau 4 kayaknya deh. Gila. Tapi kan teman-teman gue juga ngontenin dia juga. Berarti dia setiap lu datang dia happy banget tuh. Dari gua nggak terlalu gede lah, dari teman-teman gue dari dapat handphone juga dapat. Anjir. Dapat duit juga. Lo gak mau ke rumah gue? Bagi-bagi handphone. Gue siap Kayaknya lu gak butuh Android deh. iPhone lah. Jangan Android dong. Kalau butuh iPhone. Oh iya. Takut dibohongin. Lu berarti kaya raya ya lu ya? Enggak lah, amin. Amin ya. Amin. Enggak. Tapi hati lo kan yang kaya raya. Enggak lah. Ya kan memberi gitu. Gue gak beri. Itu tuh uang minta maaf karena gue udah ngeprank. Gak beri. Nah, cuman nih yang gue tanya nih kalau misalnya orang-orang ngeprank kayak lu kayak gini, lu kan ngasih dia duit. Ya. Lu bilang ke dia nggak, Bu ini saya rekam. Iya, selalu bilang. Oh lu selalu bilang? Selalu, semua video gue semuanya ada video izinnya. Itu di akhir. Iya, tapi gak gue masukin ke Iya, TikTok. maksudnya setelah lu udah bikin Setelah gua video prank, prank, iya. itu baru lu kasih tahu. Iya. Tapi gue penasaran deh. Gue kan kalau misalnya ada orang random gitu di Iya. jalanan tiba-tiba kayak deketin gue, apalagi dengan yang kayak looksnya Apa kayak lu lihat preman lagi gitu. nih? Ngeri Gue tuh banget. pasti kayak takut banget karena Iya, iya. gue lumayan parnoan gitu loh. Iya. Gue takut. Ada nggak sih orang yang lo datengin terus tiba-tiba dia teriak kayak ah? Oh ada. Gue pasti akan teriak. Gue pasti akan teriak. Tapi nggak tayang itu, ceweknya lumayan trauma kayaknya. Serius. Tapi bukan pakai baju Pranky. Dulu ada karakter gue bikin lagi karakter cewek namanya Nadia. Oke, tapi lu? Tapi gue. Oke. Jadi pakai tank top juga tapi warna pink, full pink.
Rambut pink, tank top pink, celana pink. Anjir. Itu kenapa lo stop dengan karakter Nadia? 5 brand cancel ya. Gue dibilangnya LGBT ya, jadi kayak gue lagi ada running 5 brand cancel. Anjir. Langsung. Waduh sayang banget ya. Makanya, jadi dibilangnya gue support LGBT katanya, tapi padahal enggak. Saya cuma mau Lucu-lucuan lucu-lucuan ya. aja. Iya. Lu kalau misalnya ada brand mau masuk ke lu dengan karakter Pranky, lu ngemasukin brand itu ke video lu gimana caranya? Tergantung brandnya apa. Misalnya gue juga bingung sih cara jelasinnya gimana, tapi intinya misalnya kayak brand makanan nih. Aha. Ya udah berarti gue harus nge-prank orang yang lagi makan atau lagi apa, yang tappingnya gampang atau yang kayak activity-nya tuh seputar gue bisa masukin brand tap in-nya. Kayak let's say gue nanti mau ada shoot facial wash. Itu gue tinggal bilangnya muka lu kotor, tinggal gitu aja. Ngata-ngatain orangnya gitu. Cuci muka sekarang Iya, gitu. sini gue cuciin muka lu gue gituin atau gimana. Tapi gue tuh bener-bener salut sama keberanian lu sih, jujur. Iya, tapi kayaknya enggak ya. Nggak semua orang bisa begitu. Tiba-tiba nyamperin orang, Pak, hitung 1 sampai 5. Soalnya mungkin karena jam terbang kali ya. Soalnya gue dulu setahun awal gue ngeprank tuh gue nggak berani sama sekali. Jadi kalau sekarang tuh gue syuting lama karena gue nyari target yang kemungkinan nggak kenal gue dan orangnya seru gitu, yang kemungkinan seru. Nah kalau dulu waktu awal gue baru mulai ngeprank itu tuh gue selama sejam 2 jam tuh nyumpulin nyali. Jadi orang udah lewat nih banyak. Tim gue pada bilang kayak itu shoot. Tad dulu ngerokok dulu, santai dulu. Gue ngumpulin keberanian dulu. Jadi lama-lama gara-gara udah sering ketampar sama kayak udah lu harus ngeprank. Sampai sekarang udah berani sih. Udah biasa aja berarti Udah sekarang. biasa. Terus kan gue ngeliat di konten-konten lo tuh kebanyakan orang-orang yang lo prank tuh kan juga lucu gitu kan. Ya. Terus celotukan-celotukannya Iya tuh lagi. lucu banget menurut gue. Itu tuh berarti lo udah bisa nge-sense orang-orang mana yang kira-kira kayaknya dia lucu deh buat gue prank. Bisa, tapi kadang-kadang banyak miss-nya juga. Jadi kayak emang gue sama tim gue tuh kita udah kayak punya yang kayak oh ini bawel nih orang nih. Wah ini bawel nih orang nih. Oh lu research dia dulu, lu amati liatin dulu dulu, kali ya? lu liatin dia dulu apa gimana? Dari muka sih biasanya. Kelihatan dari muka. Iya. Jadi karena mungkin gue udah ketemu banyak orang kali ya, jadi kayak gue bisa ngerasain oh ini bawel, ini pendiam kayak gitu. Oh ini muka orang kocak gitu ya. Makanya sekarang lamanya nyari targetnya itu. Ada nggak lu udah anggap gini deh, satu video lu berapa kali gagal? Lu buat satu shoot satu Gagal video karena itu. apa nih? Gagal karena either orangnya nggak seru atau nggak orangnya nggak mau. Kalau orangnya nggak seru nggak mungkin. Oke. Soalnya kontrol videonya tuh ada di tangan gue. Jadi tergantung orangnya, misalnya orang itu nggak seru, gue bisa bikin itu orang seru gitu loh, karena gue bakal pancing terus supaya dia ngobrol. Oke. Tapi kalau misalnya yang yang nggak izinin, tapi nggak nyampe sebanyak itu sih, nggak nyampe 10. Oh gitu. Sampai sekarang nggak nyampe 10. Anggap 1 sampai 10. Dari 10 orang, berapa orang yang nggak ngizinin? 1 paling. Oh gitu. Oh dikit ya. Dikit banget ya. Soalnya gitu, soalnya gue tuh paling males kalau misalnya kan kita kan prank ini kan apa ya? Bisa dibilang kan orang lumayan negatif kan dengan prank kan. Betul. Terus kalau misalnya gue syuting sama orang yang gue prank ini, orang yang gue prank ini bete pas gue syuting atau gimana, itu tuh gue menjaga supaya orang itu nggak bete, supaya gue bisa ngantongin izinnya setelah gue prank gitu. Jadi gue naik turunin emosinya. Lu diem-diem Lu baik pinter, lu ya. lu pinter memainkan care banget psikologi ya orang ya. Bukan. Salut deh gue sama Pranky nih. Gimana ya gue pakai? Soalnya menurut gue tuh pengen bawa prank tuh ke era yang fun lagi, yang nggak cuman lu nyari views doang atau kayak doing crazy shit di public doang kayak gitu. Tapi gue pengen kayak prank-prank kayak zaman dulu yang kayak siapa sih tuh Just for Love atau apa sih yang Indonesia tuh Spontan. Spontan. Nggak ada yang uhuy nih. Lu nonton ini nggak? Impractical Joker. Nonton dong. Itu lucu banget. Lucu banget, itu lucu banget. Dan ada yang gue implementasi juga kan di konten. ada. Itu kan kalau itu ngerjain diri sendiri kan sebenarnya. Iya. Kita ngerjain diri kita sendiri aja Iya. gitu. Itu lucu tuh. Iya, lucu banget sih mereka. Ih, nah, konten prank itu kayak tadi lu bilang, konten prank itu kan konotasinya negatif kan. Iya. Kalau di kita yang sekarang, ada nggak konten lu yang lu atur gitu, kayak bohongan gitu, gimmick? Ada buat brand. Oh biasanya itu ya. 30% lah. Oke. Soalnya Itu kalau buat brand berarti? Buat brand doang. Kalau yang reguler yang no brand gue bisa jamin tidak ada settingan semua. Nggak ada. Real ya itu ya. Susah Pak, bikin konten settingan susah banget. Oh iya ya. Soalnya
power dari konten prank itu kan ekspresi kan. Iya. Reaksi Naturalnya ya. iya natural. Nah, lu tuh nggak bisa nyuruh semua orang di pinggir jalan buat acting. Betul sih. Masa tukang somai lu suruh acting terus hasilnya kayak Reza Rahardian, gak mungkin kan. Jadi kayak nggak bisa jadi kalau misalnya gue kayak buat brand nih, ada yang gue setting karena emang permintaan brandnya lumayan banyak gitu kan. Itu tuh gue bisa tag berkali-kali, yang dimana gue bisa kalau misalnya gue shoot biasa paling cuma 5 menit 10 menit atau ya paling lama setengah jam lah. Nah kalau buat brand tuh bisa sejam karena retake terus gitu loh. Kayak konten lu yang lu masuk dalam tong sampah. Kenapa? Itu buat brand kan? Yang lu di dalam tong sampah? Enggak. Itu bukan buat brand? Enggak. Oh itu beneran? Beneran. Yang lu jatuh? Jatuh beneran. Itu beneran? Brand apa? Enggak ada gue nyebut brand di situ. Itu beneran? Beneran. Oh beneran. Kok itu ya sumpah si mbak-mbaknya itu yang ngeliat lu di dalam tong sampah itu gue pikir aktor. Enggak. Itu enggak? Enggak. Oh itu beneran. Berarti emang gesture-nya bagus ya? Iya gesernya bagus tuh berarti. Geser apa? Geser si mbak-mbaknya. Si refleksi mbak-mbaknya. Yang bagian maksudnya? Jadi lu kan ada yang konten di dalam tong sampah. Ya, Yang lu keluar ingat, terus ingat. lu ngomong apa ya waktu itu ya? Oh, gue cuma bilang kayak terima kasih sudah membuang sampah. Nah itu di dia. tempatnya. Itu. Nah itu tuh si mbak-mbaknya ini menurut gua tuh kayak anjir bagus lu gitu. Lu settingan gak sih kayak gitu? Oh, ekspresinya atau apanya? Ekspresinya. Ya karena tidak dibuat-buat. Iya bener ya? Kalau dibuat-buat lumayan susah itu. Sakit gak jatuh pas dari tong sampah? Sakit. Jatuhnya gue buat, kalau jatuhnya kan gue goyang-goyangin itu. Oh gitu. Kalau jatuhnya gue buat. Gini-gini ini Tapi ya? sakit beneran? Sakit lah. Iya jatuhnya makanya kayak Sakit. beneran anjir. Jatuhnya beneran, tapi maksudnya kenapa jatuhnya karena gue dorong sendiri gue buat. Gokil. Berarti konten lu gak ada yang gimmick ya? Kalau yang semua reguler real, nggak? iya. Yang reguler ya? Gak ada ya. Soalnya pasti kan banyak yang penasaran juga kan. Ini konten gimmick gak sih gitu? Apalagi konten-konten prank sekarang kan banyak banget gimmicknya. Wah, banyak banget. Iya kan? Banyak banget. Apalagi konten-konten lu yang sama abang-abang apa ya, yang apa tektokan ngejokesnya tuh dapet banget. Itu gue sempet kayak apa dia settingan ya? Senatural dan selucu itu soalnya. Tukang somai atau apa? Tukang siomay deh kayaknya. Iya, tukang Itu somai. lucu banget lagi abangnya. Nah, jadi kebanyakan orang nggak tahu tuh ada yang seru, kebanyakan orang tuh tahu gue. Oke, dia ngejalanin aja jadinya. Iya, tapi bukan gue brief, tapi karena dia ngikutin alurnya aja. Oh. Iya, jadi emang dari awal tuh yang realisnya emang karena mungkin kan gue ngeprank di situ-situ aja ya. Jadi udah banyak orang yang ngomongin kan. Nah, jadi beberapa pedagang tuh udah tahu kalau ada yang ngeprank kayak gitu-gitu. Dari mulut ke mulut ya. Iya. Susah gak sih jadi lu sekarang buat ngeprank? Susah banget. Iya ya. Susah Apalagi banget. di sekitaran tempat lu biasa ngeprank ya. Hampir di semua tempat juga sama. Gue sekarang pindah-pindah, gue juga di Jakarta, kadang-kadang ke Jakarta Timur, kadang-kadang di Tangerang. Oh jauh-jauh juga ya? Jauh-jauh sebenarnya sekarang. Supaya nyari orang yang gak kenal sama lu. Lebih tepatnya karena di Bintaro udah habis aja sih orangnya. Udah orang-orangnya udah gue prankin semua kayaknya. Ada gak sih pas lu ngeprank orang kan lu suka ngepranknya ngasih uang kan? Iya. Ada gak sih yang beneran berterima kasih banget, beneran dia sedih banget, berterima kasih sama lu, ada Lu gak? terenyuh gitu lu pas Terenyuh ngasih gitu. duit ke dia. Guanya langsung gue tepis pasti. Jadi maksudnya ada tapi maksudnya pasti gue langsung gue tepis soalnya gue tuh berpikir kayak uang yang gue kasih tuh bukan apa ya? Bukan karena gue pengen berbagi atau apa. Emang karena ya udah lu tadi gue kerjain terus gue udah bikin video sama lu, yaudah ini uang karena lu udah bantuin gue bikin video kayak gitu. Oke. Tapi kalau misalnya aduh, gue tuh paling benci banget ya yang di kolom komentar yang kayak bukan benci sih tapi kayak nggak usah digini-giniin lah yang kayak dibilang lu konten lu berbagi bla bla. Enggak. Makanya gue selalu tepis kayak enggak, konten gue tuh prank, konten gue tuh yang uang yang gue kasih adalah uang minta maaf dan uang terima kasih karena udah bantuin gue bikin video. Baik juga nih Pranky. Enggak baik. Pranky nih. Baru gue bilang gue gak suka, Bagus baru puji gue banget nih baik. Pranky nih. Nah lu kan konten bagi-bagi duit. Bagi-bagi duitnya itu Nggak ada. bagi-bagi duit. Kan orang ngelihat lu kan selalu pranknya ngasih duit Yeah. gitu kan. Pasti ada dong orang yang ngelunjak di DM lu, "Bang, Lu bagi banyak. segini dong, Iya, Bang, bagi pasti segini ya. dong, Bang." Banyak banget. Itu lu enak nggak dengan orang-orang seperti itu? Enak sih, tapi ya mau gimana? Enggak, gua aja nggak pernah konten bagi-bagi duit, yang minta duit banyak. Nah, sekarang mindset orang begitu tahu kalau ngeliat orang terkenal. Minta duit ya? Disangkanya kayak, semua orang terkenal dermawan nih atau kayak bisa kasih duit orang nih. Padahal gue pelit ya. Gak mau gue bagi-bagi duit, enak aja. Banyak banget sih, tapi sekarang kayak gue nggak tahu ya trennya itu dimulai dari siapa dan dan kenapa ya orang-orang pada ngemis online gitu. Ya emang nggak ngerti juga sih ya. Agak susah sih mau dicari yang Iya. pasti itu awalnya gara-gara ada konten orang bagi-bagi duit pasti. Jadi kayak Iya. orang ngelihat kayak
oh gue bisa nih minta duit ke dia gitu. Itu kali. Iya. Iya kan? Betul. Nah, gue ada pertanyaan nih. Apa tuh? Lu pernah nggak di prank balik sama orang? Pernah tapi ya nggak kena aja. Maksudnya kayak ya apa ya? Gue ngikutin alur mereka aja tapi kadang-kadang kayak aduh pranknya cringe lagi gitu. Lo udah kayak bisa nge-sense gak asik ya? ya? Ini kayak ini prank. Udah pasti. Soalnya kayak the way orang langsung datang ke gue buat aneh-aneh itu gue langsung kayak tahu oh ini ngerekam nih kayak Oh gitu. iya bener. Gue kayak pernah liat konten lu yang tengah malam Gojek disuruh disuruh jemput temen lu yang lagi Ya, tidur. Elo. Iya bener, aku juga nonton. Itu si Elo tuh emang suka dikerjain. Iya. Jadi awal mula tuh kenapa ya? Dia tinggal sama lu. Gue tahun kemarin tuh gue bareng Elo sama Ivan bertiga. Oke. Ivan Love. Terus tahun ini cuman gue berdua sama Elo. Waktu itu gue lupa kayaknya dia duluan yang ngeprank gue atau gimana gitu. Terus gue bales aja deh besok deh gue gituin. Tapi bener-bener apa namanya itu real soalnya kalau enggak ya tadi yang gue pertahankan dari konten gue kan integritas ya. Tentang maksudnya kayak jangan sampai konten gue settingan gitu loh. Iya. Even gue sama teman gue sendiri ya jangan sampai settingan juga. Jadi bagaimana caranya gue bisa ngeprank Elo yang apa namanya nggak disetting gitu loh, yang bener-bener Elo juga walaupun tahu ini prank tapi tetap ngeselin gitu. Ya itu gue lagi tidur gue bangunin gue suruh naik Gojek. Keren sih gue. Lu keren parah sih. Enggak lah. Lu keren sih. Enggak lah. Terus masalahnya ya, Gojek itu sampai masuk rumah. Iya. Itu lo suruh ya? Bangun Gua suruh. bang. Gua Gojeknya suruh, tahu lu gua tapi dia. Tahu nggak ya? Yang itu nggak tahu. Kayaknya nggak tahu deh. Nggak tahu. Nggak tahu, Ngikut aja dia. Tapi tahu dia rekam dan Oh. ya udah emang gue bilang tak gue kasih Pasrah. duit. Iya. Pasrah dia. Pasrah. Mungkin yang orang-orang nggak tahu ya. Sebutin lu kelahiran berapa? 98. Lu kelahiran 98. Kenapa lu kaget? Lu pasti ngirainnya gue 80 something Enggak, ya? maksudnya gue jadi lebih tua daripada lu kan gue gak ikhlas. Serius lu berapa? Iya, gue 96. 96. Wah, Enggak kelihatan kan? umurnya Iya. 96. Bukan lahirnya dong Masa sih nggak 96. tahu umur gue. 96. Lu 96. Lu lahir 98. Gue 98. Oh. Gue 93. Wah kan, salim lu ntar. ada dinosaurus tuh. Kita semua udah semua dinosaurus ya. Sekarang kita ngobrolin tentang kegagalan bisnis F&B lu. Gue belum pernah ngomong ini lagi. Nah. Kan lu bisnisnya kan seafood kan? Seafood. Bakaran gitu kan, ikan bakar, Iya, iya. segala macam gitu kan. Itu lu sama temen lu kan, si siapa? Ivan. Ivan. Tahun berapa tuh? Tahun seafoodnya Iya, seafoodnya. 2023. Oh, enggak 2024. Oh 2004. Iya, 2024. Oh 2 tahun yang lalu lah ya. Iya. 2 tahun yang lalu. Itu emang sulit menjalankan bisnis F&B itu. Sulit banget. Mungkin terutama seafood ya. Kan karena bahan bakunya tuh harus fresh terus kan. Iya. Jadi tambah lagi sih kalau ikan satu hari nggak laku, ya besokannya langsung jadi waste, jadi bahan waste gitu loh. Jadi kayak Oh sayang sih ya. banyak ya. ruginya, susah. Kenapa lu memutuskan waktu itu seafood? Dapat investornya ke sana. Oh gitu ya. Ya kan sekarang saya udah gak ada kontrak, jujur-jujuran aja. Iya. Kalau dulu bilang kayak karena saya pengen ngebangun dunia seafood ini lebih berkembang. Anjay. Kalau dulu kan PR-nya selalu begitu kan. Iya. Karena gue juga bisnis di lingkungan itu gitu. Tapi kalau sekarang ya udah emang karena dapat investornya arahnya ke seafood dan lain-lain, ya udah kita jalanin. Emang bisnis F&B keras ya. Wah, lumayan. Susah ya, susah gitu buat mau masuk ke situ. Soalnya udah banyak brand-brand terkenal yang lain kan. Iya. Iya kan, agak sulit. Saingannya juga banyak banget lagi, ketat gitu. Lu waktu itu buka di daerah mana? Bintaro sama Citra 8. Oh di Bintaro tuh buka. Ada. Bukan di Bintaro banget sih, di Ciputat. Oh Ciputat. Oke. Kasihan sekali dia. Bawa-bawa banget ya. Pregi, sekarang kita akan main games nih. Sedikit aja, kan lo orang kaya nih. Enggak. Kita Dari mana suka gua orang bagi kaya? duit, kalau nggak orang kaya mah apa? Enggak. Gini nih ya. Lu tebak pendapatan harian orang-orang ini. Tebak aja. Enggak, ini aman. Ini Oh, orang aman, luar. aman, Orang aman. luar. Ada orang luar ya. Siap ya. Tebak pendapatan harian orang-orang ini. Elon Musk. Oh, Elon. Wah. Harian. Harian ya? Harian. Anjir, harian di 100 juta mungkin. Jauh banget, kurang, Bos. Kurang banget dong itu. kurang banget. Coba gue kasih kesempatan lu lagi sekali lagi. Elon Musk, kira-kira berapa? 5M, 10M. Salah. Nah, 7,22 triliun. Gila, gimana dia Sehari? kaya ya? Sehari. Itu ngapain ya? Kok bisa dapat duit Rupiah segitu? itu rupiah itu ya? main robot kan. Dia main robot tuh Elon Musk. Dia ini gak sih pengen adopsi anak gak? Enggak. Apa?
Masa adopsi anak udah gede. Males banget, nggak bisa bahasa Inggris lagi. Taylor Swift. Taylor Swift. Ini kayaknya kalau dia dari royalti dan lain-lain. Nah ya dari situ tuh. Ya 3M lah sehari. Salah. 8,4 miliar per hari. Ini legit gak sih infonya? Legit. 8,4 M. Ngeri ya. The Rock. Oh, The Rock berarti harusnya di atas Taylor Swift. The Rock. 10 M. Salah, di bawah Taylor Swift dia. Oh iya? Di bawah Taylor Swift dia. 4,3 juta. setengahnya. 4,3 miliar per hari. Tom Cruise. Oh, Tom Cruise aktor termahal ya. Nah, Berarti di atas The Rock nih. loh, tapi lu harus mikir The Rock itu ada dari WWE. Iya. Dia masih sama Under Armour juga gak sih? Masih sama Under Armour. Tom Cruise kan tapi banyak banget filmnya yang dia sama ngejar-ngejar tikus tuh. Apa ini? Tom and Jerry dong. Iya kan Tom juga. Tom Cruise. Tom Cruise. Per hari ya? Per hari 7 M. Salah. 2 miliar. Hah? Dia di bawah The Rock ternyata. Wow. The Rock tuh kayak kebanyakan bisnis deh menurut gua. Iya, Oh iya. Itu bisnis banyak banget. Ada energy drink. The Rock kan juga Iya. sekarang ini podcaster. Oh, sama Gadang Baruba dia punya kan. Sama bentar lagi. Kim Kardashian. Kim Kardashian. Ini gua kasih aja ya, dia lebih gede daripada Taylor Swift. Wow. Karena bisnisnya banyak. Gue banyak Betul. dia. 10 M berarti. Nyampe. Salah. 33,6 miliar. Ih, itu orang pada ngapain? Orang kaya banget ya. Makanya. Wow. Next. 33. Cristiano Ronaldo. Wow. Dia di bawah Kim Kardashian. Masa sih? Sumpah. Dia hanya six pack Dan ganteng. dan ganteng dan jago main bola. 20 M. Salah. Cristiano Ronaldo hanya 5,88 M. Masa sih? Mending nyanyi ya? Kalau bisa. 7. Oh iya. Bayang Cristiano Ronaldo nyanyi. Mending jualan baju kayak Kim. Bener juga. Next. LeBron James. LeBron James. Berarti nggak jauh-jauh dari Cristiano Ronaldo lah. 4 M. Enggak jauh, enggak 4 jauh. M. Salah, 5,54. Beda dikit, iya. cuma beda 500 Oh juta. berarti segitu ya penghasilan per hari para atlet tuh segitu. Betul. Atlet Indo tapi enggak. Dikasih Rolex sih. Ini YouTuber nih kayak lu. Siapa? Ata. Mr. Beast. Oi, kalau Mr. Beast. Berapa ya dia? Ini YouTuber. Kalau tadi kan kita lihat artis-artis, pengusaha, Mr. Beast. Tapi harusnya dia di atas Ronaldo sih, feeling gue. Berapa tuh, Bak? 6. Salah, dia cuma 3,9 miliar. Cuma nggak tuh? Ini dolar. Enggak, Oh, miliar rupiah. 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 Kalau dolar dia 233.000 per hari dolar. Jadi ada rencana nggak lu buat mendapatkan uang segitu per hari? Kayaknya. Gue punya uang 20 M mention gue. Gue kayaknya nggak mau terlalu sekaya itu. Lu tapi gak mau se-Mr. Beast gitu? Enggak. Ngeri pak, jadi orang kaya tuh kayaknya. Ada aja yang bikin stres ya? Iya sumpah. Iya sih. Banyak masalahnya. Bukan banyak masalah sih, maksudnya kayak gimana ya? Bebannya ya banyak. Iya. Iya, memang, kayak- tanggung jawabnya gede. Bener, makin banyak uang tuh kayak orang tuh masalahnya ada aja yang nyamperin dia. Betul. Kenapa begitu ya? Coba lu cari tahu nanti. Ntar Karena ya, kan tunggu untuk gua kaya dulu. mendapatkan uang sebanyak itu tanggung jawabnya juga besar. Iya sih. Terus banyak juga yang teman-teman. Tapi enggak. Punya 12 T. Kayaknya tanggung jawabnya nggak gede-gede banget. Berapa per hari? 1 triliun. Ada niatan buat berhenti ngeprank nggak? Gue sih maunya enggak. Oke, lu mau terus? Gue maunya terus soalnya menurut gue nggak tahu ya, tapi mungkin prank ini belum diakuin sebagai genre dunia entertainment ya. Tapi gue pribadi kayak sebagai pelakunya menurut gue prank itu bener-bener kayak tempat gue bisa main apa aja gitu, bisa ngelucu, bisa jadi orang ngeselin, bisa jadi orang yang apa namanya, ya pokoknya menghibur lah, tapi dengan cara yang sangat random, nggak perlu ada skrip dan lain-lain. Menurut gue itu jadi kayak kalau misalnya nanti gue susah ngeprank dan mungkin harus ditarik ke belakang layar, mungkin gue bakal apa namanya ngelatih orang buat bisa ngeprank juga atau gimana. Anjir. Jadi direkturnya atau gimana. Berarti Coach prank itu ya? udah jadi jati Iya. diri lu ya? Apa? Prank itu udah jadi bagian dari hidup lu gitu. Sebenarnya ternyata iya. Lu Gara-gara suka ya? dari kecil gue sebenarnya emang suka ngerjain orang kayaknya. Siapa yang lo kerjain waktu kecil? Teman-teman gua. Oh. Sering gue dulu temen gue lagi naik motor berdua gitu, gue lempar petasan ke tengah-tengah. Astagfirullah, itu Lebih ke kriminal ya. Anak kecil. Oh, iya. Anak kecil. Ini kalau misalnya lo jadi coach yang ngajarin prank,
kira-kira apa 3 hal yang wajib dilakukan kalau orang mau ngeprank? 3 hal. Biar berhasil gitu. Iya Pranky, tolong Pranky. Yang nomor 1 udah pasti nyali ya. Satu itu sih lu, bener sih. ini sebagai talentnya ya, sebagai talentnya. Sebagai talentnya? Sebagai talentnya lu harus punya nyali. Yang kedua, tapi enggak sih menurut gue cuma satu hal yang paling penting menurut gue. Apa tuh? Jago improve. Oh. Soalnya kan prank itu nggak ada skrip kan. Jadi apa namanya? Walaupun lu punya konsep dan lain-lain, tapi kalau misalnya reaksi audiens kan nggak bisa lu tebak tuh reaksi audiens yang lu prank. Nah kalau misalnya reaksinya di luar dari skenario lu harus cepat ganti konsep atau gimana gitu di tempat. Oh, Tapi bener juga sih. konsep-konsep itu udah lu siapin dan lu pelajarin atau natural aja keluar? Tergantung kalau misalnya konten yang gue kayak kemarin prank peti mayat itu gue punya konsep. Oke. Gue bener-bener rancang dulu ini ntar enaknya gimana, ini kayak gimana. Nanti kalau gue yang di pinggir jalan sama sekali gak ada konsep. Lu jalanin aja tuh ya? Jalan aja. Berarti lu extrovert ya? Enggak. Introvert gue. Oh Gue serius? setelah syuting langsung gue di rumah. Capek ya? Kamar tidur seharian. Nih capek banget. Pendiam gue. Berarti skill sendiri ya buat lo seorang introvert bisa jadi kayak extrovert gitu di luar? Kan Mungkin lo ya. ketemu orang-orang baru kan, terus lo Iya. bisa langsung ngobrol sama mereka, Iya, seru-seruan. Ternyata gue punya kayak jago basa-basi. Tapi skill ini gak kepake kalau misalnya gue lagi ada event-event apa gitu. Sorry. Mantep banget tuh. Ketahuan buat orang pinggiran. Skill-skill yang basa-basi itu kalau misalnya gue lagi event atau lagi ada acara apa bareng-bareng orang-orang yang lain tuh nggak kepake. Gue malah lebih pendiam. Jadi memang gue skill itu dibutuhkan kalau on cam aja. Kalau kamera nyala tuh gue bisa bawel. Berubah tuh lu. Lumayan berubah. Oh kayak ini, kayak siapa? Kayak Umi. iya. Umi Kuari. Umi Kuari. Iya. Dia katanya bisa kayak gitu juga tuh. Introvert dia sebenarnya. Jadi artis aja lu. Woi, amin. Mau sih. Lu mau kalau misalnya ditawarin nih misalnya, Aidan, kita ada film horor bokep gitu misalnya. Astagfirullah. Saya sedih buat bokepnya Pak. Ya. Horornya? Nggak usah dibayar juga nggak apa-apa. Tapi mukanya gak usah kelihatan. Ini nih, Aidan, lu tuh dulu punya geng. Namanya Camp Bonlah 101. sih? Siapa yang riset anjir? Cari aja muka-muka di sini yang muka-muka. Jauh, lu yang riset ya? Gila jauh banget risetnya, Po. Camp Bonlah 101. Itu tuh artinya apa? Gila. Apa itu Camp Bonlah? Ih gila gue shock nih sumpah. Wah ini keren nih podcast keren nih sumpah dia anjir keren. Fotonya kenapa dia editnya kayak gini gue gak ngerti. Gue juga gak tahu itu kan 2011 2010 itu Itu ya. terkeren pada zamannya ya. Pada zamannya terkeren. Jadi Bonlah itu singkatan nama daerah rumah gue. Oke. Nama Kebon. itu Kebon Muala. Iya kan? Kebon Muala disingkat jadi Udah Bonlah. bon-bon gitu. Iya kebon betul. Oke. Jadi dulu tuh gue kehidupan keluarga gue tuh naik turun lah. Jadi waktu gue udah kecil tuh gue dulu bener-bener yang kayak tinggal di kontrakan kecil di gang gitu-gitu. Terus setelah SMP, SMA sampai kuliah sangat membaik lah sampai gue bisa kuliah di Prasmul juga sama gue. Enggak nih maksud gue. Gue bilang apa orang kaya Masya Allah, nih. berawal. Bukan. Habis itu bangkrut lagi. Makanya naik turun. Astagfirullahaladzim, gue ketawa. Ternyata kasihan juga. Jadi yang Bonlah itu adalah kehidupan gue pas masih zaman kecil. Yang bener-bener yang kayak lumayan Bronx lah kalau bisa dibilang. Oke. Kayak ya gue kenal rokok di situ, gue kenal alkohol di situ. Umur berapa? 6 tahun ya kalau nggak salah. 6 tahun gue cuma nyoret tembok doang. Kalau tinggal dari lahir sampai SMP di situ kalau tinggal. Oke. Jadi kalau kenal nakalnya dari SMP sih, SMP kelas 1 kelas 2. Berarti si geng Bonlah ini itu 101 tuh apa? Nah itu gue gak tahu tuh 101 Saras ya? Itu 008. Kayak semua daerah semua geng tuh kayak dulu punya nomor deh. Iya, Kayak misalnya iya. Budut 01 atau apa gitu. Ini 101 ya? Geng. Iya. Katanya si Bonlah ini emang tujuannya menjadi gangster. Ada rencana ke situ sih katanya. Jadi itu kayak perkumpulan anak gang aja sebenarnya. Anak gang karena rumahnya deket-deketan terus ya udah sering nongkrong di situ. Dikasih nama. Habis itu kalau malam tawuran udah gitu aja. Buset, serem juga ternyata. Ternyata udah mulai ke kriminalitas. Ada berapa tuh membernya? Woi, pokoknya yang tinggal di situ dah. Satu RW pokoknya yang tinggal di situ. Buset, tapi seumuran semua? Ada yang seumuran, ada yang di atas. Lebih banyak yang di atas sih. Oh ya, yang paling tua umur berapa? Ada Camp Bonlah itu. Ada yang 30-40. Buset, weh ngapain tuh?
Orang umur 30-40 ngumpul sama bocil Ya ngapain? itu supaya dia diakuin pahlawan kan. Oh iya sih. Ketua ya, ketua. Iya. Sekarang apa kabar tuh ya? Nggak tahu gue. Soalnya kalau dulu lucu sih tapi dia. Lucu sih. Tapi lu masih ada beberapa orang yang lu inget di situ? Hampir ingat semua kalau misalnya gue. Ya mungkin kalau nama mungkin ada yang bisa kelewat beberapa. Tapi kalau misalnya gue ketemu sama orang yang langsung gue inget. Pernah? Ada yang pernah lu ketemuin gak? Kalau sekarang sih enggak ya. Oh udah gak pernah Soalnya ketemu. semenjak gue kuliah, gue sudah memutus hubungan gue dengan Jakarta Timur. Asik sih. Semenjak lu sukses? Enggak. Bukan kan. Lu sudah melupakan mereka? Kuliah gue belum sukses. Oke, oh iya. Tapi maksudnya Si kebun apa tadi? kebun mual. Kebun ini deket semananya Kampung Rambutan jauh ya? Oh jauh banget. Oh jauh banget. Dia tuh di Cipinang Indah. Kalau tahu. Di mana? Cipinang Indah. Oh di Cipinang. Iya. Cipinang. Oh, Gue daerah dulu juga sana. sering main ke Jaktim gue. Oh di mana? Kampung Rambutan. Sumpah. Beneran. Iya gak apa-apa, itu oke. Ya, aku Pantes sering bawa knalpot nih dari tadi. Nah, ngomongin soal circle nih. Lu itu termasuk orang yang percaya cowok dan cewek itu bisa temenan atau enggak? Gue ya. Oke, bisa. Lo ada gak sahabat cewek? Banyak. Be. Nggak banyak sih, 3 lah. Ngaku ada gak yang baper? Enggak. Bohong. Serius enggak? Bohong. Kok lu yakin banget? Masih bohong. Lu yakin banget ya? Bang? Masa sih gak ada yang kayak kalau misalnya terlalu sahabatan banget kan pasti ada perhatian enggak ya? Ya perhatian ada tapi maksudnya Nggak nggak baper. baper enggak. Kayak Dia kali yang baper. enggak juga. Masa pengen banget orang bilang iya baper. Dulu waktu gue kuliah tuh gue pernah nonton berdua sama sahabat cewek gue gitu-gitu. Beuh. Terus sampai kita digosipin kan waktu waktu keluar dari bioskop anak-anak kampus anak-anak kelas lain ngeliatin kita terus digosipin. Terus gue bilang kayak ya kenapa orang kita temenan kok. Itu gue nonton cuma perkara gue punya tiket gratis aja, bukan karena mau nonton berdua ada niat apa gitu. Ya kebetulan aja kan nonton bareng gitu. Soalnya lu temenan juga kan. Temenan kalau misalnya temenan aja ngapain aja ya bebas gak sih? Maksud lo ngapain aja bebas? Nah itu Ngapainnya apa nih, yang penting kan temenan aja. Mau ngapain aja bebas. Yang penting ada benefitnya lah ya. Iya. Lo atur deh. Tapi kan emang kenapa lu gak percaya dengan hubungan Gak percaya. cowok-cewek? Soalnya gue beberapa kali temenan sama cowok. Bukan gue so cantik ya. Cowoknya baper. Oh. Itu so cantik kamu ya? Enggak, sumpah. Tau dari mana dia baper? Karena dia Nah, so akhirnya cantik kan. nembak Oh iya. Oh akhirnya ditembak. agak curiga gitu pas aku ulang tahun dia ngasih bunga yang gede. Terus kayak kok spesial banget kata gue. Oh kalau kayak gitu mah emang udah Iya kan? baper beneran, iya. Baper sih itu. Gak asik kan kalau udah Iya, baper. iya. Jadi gue sekarang dulu tuh gue lumayan kayak temenan sama cowok-cowok juga gitu. Karena menurut gue biasa aja kayak temenan. Cewek cowok temenan. Cuman karena ada yang baper-baper gitu gue udah trauma lagi untuk kayak terlalu deket temenan sama cowok. Nah itu akhirnya teman-teman gue yang cewek tuh pada bilang Aidan tuh kayak gay friend gitu. karena ya udah gue bisa nggak baper sama mereka. Berarti mereka bisa buka baju depan Oh, gue. enggak nyampe segitunya. Kalau gay kayak gitu. Gue sih berharap. Nggak nyampe ke sana enggak. Gue soalnya ada temen gue yang gay gitu. Kadang gue suka kelepasan gitu kayak lupa. Tapi ini Dodo, kayak Dodo, real gay banget gitu loh. Iya, kayak ngondek gitu Dia ya. juga iya sebencong itu gitu. Tapi lu pasti punya teman kan yang kayak gay gitu, yang ngondek gitu. Aduh, ya punya tapi nggak akrab. Oh nggak akrab ya? Nggak akrab. Kenapa? Takut. takut ya. Jujur gue agak fobia sih dengan orang. Bukan fobia dan orang lagi. Gue takutnya nanti gara-gara terlalu bergaul sama mereka gue jadi malah masuk ke dunianya banget. Oh iya. Lu udah punya pacar belum sekarang? Udah. Udah, kan dia juga suka bikin konten sama cewek lu itu kan. Iya. Lu ketemu pacar lu di mana? Di Bali. Emang dia tinggal di sana. Berarti LDR. LDR. Dia orang Bali. Oh, daerah mana? Denpasar. Oh di Denpasar. Iya, orang apa? Asli Bali kebanyakan dari Enggak. Denpasar ya? Jepang dia. Oh, dia orang Jepang. Beneran? Nyokapnya Jepang. Nyokapnya Bisa Jepang? bahasa Jepang enggak? Bisa. Wih, keren banget. Dari kecil kan soalnya dia 5 tahun tuh lahir gede di Jepang 5 tahun. Keren banget. Baru di Bali pulang. Suka nonton anime enggak dia? Suka banget. Lu suka juga enggak? Enggak, gue sukanya nontonin dia. Kan enggak maksudnya kan hobinya cowok kan melihat keindahan pacarnya. Oh gitu iya kan. bener. Maksud lu itu. Dia Lu ketemu pacar lu di Bali. Kenapa lu bisa ketemu tuh? itu turah.
Oh gara-gara Tura. Gara-gara Tura Partayana. Jadi Tura itu lagi collab sama kakaknya nih. Oke. Kakaknya kan kayak model apa, gue lupa lah dulu apa tuh model apa gimana gitu. Nah Turanya lagi bikin konten yang tiba-tiba acting gitu loh, yang bikin film pendek di Instagram. Kakaknya jadi talentnya kakaknya. Nah terus adiknya ngikut. Nah gue tuh kalau gue tadi gue bilang gue lumayan introvert kan. Jadi waktu mereka syuting gue misah. Oke. Gue nongkrong berdua sama tim gue sama Yoman. Gue nongkrong berdua sama Yoman terus si adeknya ini yang cewek gue sekarang ini dia pengen balik ketemu gue mau minta foto. Wih, lewat Tura dia bilang kayak Tura ngomong gini kan, Dan ada yang mau minta foto nih. Gue juga boleh gak minta foto abis ini? Boleh. Gue ngefans, gak bohong. Ini aja lu screenshot dari rekaman ini. Kan lebih bagus Bisa, ya. iya. Lebih 4K. Jadi dari situ tuh ya udah tadinya gue bilang ngapain sih Tur foto-foto, udah nggak usah lah gue bilang gitu kan. Terus tapi tiba-tiba ya udahlah ketemuin aja dulu. Pas ketemuan oh ya udah, dulu kan gue masih belum ada pengen pacaran kan. Pengen kayak oh ya udah kenalan aja gitu. Terus follow-followan, nggak tahu ya si cewek gue ini juga content creator juga. Nah habis itu dari situ selama setahun tuh kita kayak cuman bahas-bahasan story doang, tapi kayak nggak ada yang intens atau gimana gitu. Nah pas gue pengen ngejalin hubungan dengan cewek, nama dia tuh kayak gue tertarik sama dia deh gitu. Terus Lo yang deketin duluan? gue deketin duluan. Berarti lu harus ke Bali tuh. Apa? Lu harus ke Bali. Nah gue gak mau. Lah? Anjir, sombong juga. Bukan sombong, sabar, tar dulu. Jangan marah-marah mbak, sabar mbak. Santai dulu. Saya tahu kamu cewek tapi santai dulu ya. Jadi maksudnya gini, cowok tuh kan butuh kepastian ya. Iya. Maksudnya kayak gue kan deketin dia tuh cuma baru lewat chat. Oke. Baru lewat telepon gitu-gitu kan. Nah kalau gue belum dapat kepastian dia suka sama gue atau enggak gitu, gue nggak mau nyamperin dia dulu. Gue harus tahu pasti dulu dia suka sama gue apa enggak nih, biar kayak gue nggak usah capek-capek lah nyamperin dia, ya kan. Terus gara-gara gue nggak mau nyamperin dia itu, hubungannya jadi agak longgar tuh. PDKT-nya nggak berjalan dengan bagus. Ya iyalah. Ya karena takut, belum seintens itu. Terus akhirnya ya udah sempat lost contact 2 minggu. Tiba-tiba dia ada job ke Jakarta. Oke. Pertama kali dia ke Jakarta, terus langsung kontak gue mau ditemenin di Jakartanya. Udah gue selama 3 hari temenin dari Jakarta. Nggak taunya kita ada ada saling tertarik gitu. Terus akhirnya ya udah lanjut sampai sekarang. Berarti lo sekarang kalau mau ketemu harus ke Bali? Sebulan sekali. Oh lu sebulan sekali ke Bali? Ketemunya sebulan sekali berarti? Kaya ya lu ya. Enggak kaya. Nggak kaya. Maksudnya ya cukup aja. Cukup, kalau mau ke Bali bisa. Udah berapa lama lu sama pacar lu yang ini? Setahun setengah lah. Oh setahun setengah, oke. Umurnya berapa? 21. Oh kelahiran berapa tuh? 2004. 2004 ya. Jadi 6 tahun. Nggak pedofil. Gue udah tahu pengen ngomong apa lu. Nggak pedofil. Dia udah 20 pas gue pacarin. Oh iya, bagus sih bagus. Udah 20. Deg-degan gue jadinya kan. Kan takut ntar tiba-tiba dibikin buku. Tapi enggak, kan gue gak grooming. Kacamata. Gila itu udah masuk lagi ke otak gue lagu itu. Sumpah gue tiap hari Anjir, nyanyi itu. orang-orang TikTok ada aja ya bikin sound-sound kayak gitu ya. Parah, Gila. jago banget loh, Jago banget mixingnya sumpah. Parah. Gue suka banget itu lagu tuh. Sumpah. Lagu buat lucu gue banget, nge-gym sekarang. cuy. Gue nge-gym lagunya itu. Kalau suatu hari lu nikah sama pacar lu, lu bakal ada rencana ngeprank dia gak? Ngeprank pasangan kan lucu tau. Iya. Lu ada rencana ngeprank dia seumur hidup gak? Takutnya kan kalau misalnya sering ngeprank setiap hari gitu, unsur pranknya pasti udah ketahuan gak sih? Kayak Iya. Lu tahu YouTube-nya Boyfriend versus Girlfriend gak dulu? Oh gak tahu. Nggak tahu ya. Itu dia tuh pasangan satu rumah suka ngeprank satu sama lain gitu. Real gak? Nah itu nggak ada yang tahu. Oh. Tapi ekspresi mereka dan Bagus. reaksi mereka tuh bagus banget. Beneran kayak kalau marah beneran yang marah gitu. Kayak gitu. Dulu gede banget tapi sekarang mereka putus. YouTube-nya masih YouTube sekarang buat cewek ya katanya. YouTube sekarang buat cewek ya. Cowoknya bikin YouTube baru. Baik dia baik. Gitu. Lu gak ada niat bikin YouTube? Itu konten bareng sama cewek gue. Ngeprank cewek lu. Dulu kalau ngeprank gue nggak tahu ya. Soalnya gue masih nyaman dengan gue prank di pinggir jalan. Soalnya kalau ya tadi gue bilang kalau misalnya gue ngeprank langsung dia, takutnya ntar malah jadi setting gitu loh. Iya sih. Iya. Gak natural ya. Iya, nah terus kemarin kita sempat bikin akun berdua. Tapi bikin akun? bikin akun. Oke. Iya, tapi itu gitu. Apa namanya? Aidan mau. Aidan mau. Nama cewek lu siapa? Mau. Mau. Oh, MAU.
MAO. Mau. Hasegawa. Oh, Jepang banget. Jepang banget. Emang Jepang. Jepang banget. Emang Jepang tadi sudah bilang. Gak bisa bahasa Indonesia dong? Bisa. Oh, bisa. Jadi kalau nggak bisa bahasa Indonesia gue gimana ngomongnya? Ya bahasa Jepang lah. Gue kan nggak bisa Jepang. Lu dia tapi masih ada keluarga nggak di Jepang? Masih. Ih seru banget, ke Jepang dong berdua. Mau tapi itu. Ikut ya kita berdua. Ngapain? Kita baru Gue kenal- juga suka ke Jepang. kita baru kenal berapa jam banget nih gue belum akrab-akrab sama lu udah It's sampai ke Jepang okay. bareng. It's okay apa? Gimana ceritanya? Asik loh di Jepang. Ya sih. Lu Kita pernah ke Jepang berempat. gak? Belum pernah. Kita berempat ke Jepang. Mau ngapain sih Mbak? Couple. Couple. Lu sama cewek lu. Iya. Nggak ada salahnya. Ngobrol dulu setahun deh kita ngobrol dulu setahun nongkrong dulu baru aja liburan bareng. Seru loh. Kok sombong sih? Bukan sombong itu tuh gak akrab-akrab banget loh mau tahu mah. Baru Nggak baru apa-apa. ketemu sedikit kok. Tapi kita anaknya Gua gak pikir- mengakrab. Iya, gue pikir baik nih orang ternyata gini. Ih. Kalau lu kecilan gue ributin bener. Untung gede lu badan lu. Jadi tapi lu ada rencana ke Jepang? Mau banget. Mau ya. Tapi gitu. Seru tuh sama Seru banget, lokal. seru banget. Cewek lu bisa bahasa Jepang Bisa, lagi. bisa. Seru banget di Jepang, seru banget. Nah yaudah kita ikut. Gas. Muter lagi. Karena anak ceweknya bisa bahasa Jepang. Oh lu pengen banget cewek gue jadi guide doang ya? Biar ada translator gitu ya? Ya Allah. Habisnya agak susah di Beli Jepang. Samsung mbak, udah ada tuh aplikasi translate. Gak usah perlu orang lagi. Lu pernah ikut kelas stand up katanya? Pernah. Lucu gak lu? Enggak lagi. Soalnya kan kelucuan gue kan dari celetukan ya, bukan dari materi, bukan dari Tapi apa. kayaknya lu bisa deh menurut gua. Iya. Bisa, harusnya bisa. Emang semua katanya kalau semua stand up tuh asal belajar bisa. Tapi itu gue mungkin ya belum ada, bukan belum ada sih. Ya emang dasarnya gue males aja kali. Berarti Jadi- lu sebenarnya ada niat untuk menjadi komika? Ada kemarin. Kemarin, sekarang udah ada. Kemarin sekitar hari apa kalau boleh tahu? Tadi sore baru. Sekarang Tadi udah hilang sore. dia. Sekarang udah enggak. Udah nggak Emang muter. mudian gue, emang mudian. Oh, ada niat ke stand up berarti Ada. sebenarnya. The way gue belajar stand up tuh emang gue nggak, sebenarnya gini, reason gue belajar stand up adalah karena sekarang kalau bisa dibilang dunia entertainment tuh lagi dikuasain banget sama komika. Betul, benar. Film ada, podcast ada, terus content creator ada. Jadi kayak ilmu-ilmu stand up comedy itu menurut gue ilmu yang sangat penting buat di dunia entertain. Iya lagi. Benar. Nah, jadi sekarang gue ngerasa oke, coba gue belajar ilmunya supaya gue bisa tahu nih structure-nya dulu lah, gimana caranya lu bikin materi, bikin apa gitu. Gue belajar itunya. Tujuannya ke sana, bukan Oh, mau oke. mau jadi komikanya. Oh, lu tujuannya? Oke, ngerti. Iya, tujuannya belajar ilmu basicnya dulu. Belajar, Tapi lu lebih ke menurut gue belajar untuk ya? jadi komika tuh lumayan kompleks lagi ya. Iya. Terus harus Rajin ada nulis. keinginan untuk rajin nulis Iya, gitu. rajin nulis. Terus lu Terus juga nyari-nyari harus lihat bahan. kan, lu harus lihat kan bahan lu tuh yang bikin penonton bereaksi tuh yang mana gitu. Lu harus sering open mic buat ngetes-ngetes Iya. materi Itu gitu-gitu. dia. Terus katanya tuh ada kafe ya, apa ya waktu itu Radit bilang? Iya di Komik cafe. Komik iya, cafe deh, ya? kayaknya di Yang samping di Tebet. Alder tuh. Apa yang Tebet ya? Yang di Tebet Iya, Komik sama Cafe. yang di Alder, samping Alder. Iya itu tuh. Kan ada tempat buat komika open mic gitu Open kan? mic. Oh ya, sekarang banyak kalau sekarang. Gitu ya? Iya, Lu pernah nonton itu? pernah. Lucu nggak? Kalau yang open mic sih nggak lucu. Gitu ya? Masa sih? Soalnya kalau yang open mic itu, jadi open mic itu acara kayak mingguan. Apa mereka latihan gitu? Ya buat latihan-latihan, bukan buat perform. Jadi banyak banget komik baru yang buat ngetes Latihan materi, ya? latihan kayak gitu-gitu. Jadi emang banyak yang nggak lucu kalau di open mic. Oh soalnya emang, Mereka emang kalau buat lagi latihan lucu aja. gitu, terus nggak pada ketawa, gimana ya? Ya udah, ngebom aja di depan bener-bener bengong aja. Mau nggak mau harus terima ya? Iya, Gila belajar. mentalnya. Iya. Oh iya, ngelatih mental ya? Iya, belajar dari situ. Lu nggak mau coba? Aduh. Kayaknya Kan mental lu udah mental prankster banget nih. bener, tapi kalau beda ya. Kalau ngeprank orang sama dibilang gak lucu tuh agak beda tuh. Agak beda tuh. Soalnya kayak apa ya? Satu mungkin kalau jadi komikanya kayak gue ngeriset dulu dari nol. Sedangkan maksud gue kayak sekarang karir gue yang sekarang lagi pengen gue benahin dulu. Kalau kemarin kan lumayan berantakan. Jadi kayak tadi dulu deh sampai jenjang karir gue stable dulu, baru gue mungkin belok ke ranah lain atau apa gitu. Lu Iya, menurut kalau lu kepecah malah nggak fokus Iya. kan ntar jadinya. menurut lu stand up comedy yang paling lu suka siapa? Wah, Rizko lagi. Rispo. Tapi sebenarnya gue suka dia bukan karena stand up-nya sih. Karena tapi emang dia absurd banget, lucu banget. Oh Rispo emang aneh Rizko sih. lucu Kayak banget, aneh sih. sumpah. Iya. Sumpah, gue dari pertama kali kenal dunia. Enggak, kalau pertama kali sih gue tahu stand up dari Coki Muslim. Oke. Iya, iya. Iya. Tapi kalau
Ternyata gue suka dengan jokes-jokesnya Rispo yang nggak perlu mikir. Asal Kayak ngomong aja ya? Asal ngomong aja. Jadi kayak lu kalau nontonin dia tuh kayak ya udah dengerin aja gitu, bukan yang kayak Iya, lu nggak boleh ekspektasi apapun gitu ya. Iya, lupa. Rispo tuh enak banget kalau ditonton. Berarti siapa aja nih? Kalau lu 3 komika favorit lu deh. Stand up ya? Stand up. Rispo. Rispo, Kalau Panji gue suka. Panji. Panji Pragiwaksono sama satu lagi siapa ya? Oh, Ridwan Remin, penulisannya bagus. Ridwan Ridwan Remin. Oh, Yang dia juara suci 7 kalau nggak salah. Oh, oke. Kita tuh kita tuh jarang nontonin Aku suka stand up tapi. sebenarnya. Tapi kalau kita pas lagi nonton suka, tapi nggak nyari. Di YouTube apa di acara langsung live? Pernah juga nonton live, pernah tapi keseringannya nonton YouTube. Iya. Kita tuh nonton live apa ya? MLI kan? MLI. MLI siapa ya? Ada Viko ya? Viko, terus Viko ada waktu itu. ada Coki juga. Iya, ada Coki juga. Bintang tamu siapa? Bintang tamunya Yang Pokoknya itu utamanya tuh si Viko. si Viko. Oh, yang kemarin dia ceritain kasusnya. Iya itu. Terus surprise guestnya Coki. Coki, padahal itu nggak boleh diomongin soalnya dia belum bebas waktu itu. Oh iya, tapi kan udah bisa sekarang. Sekarang lu ngomongin. Sorry. Sebutin satu hal yang ada di diri lu yang nggak semua orang tahu. Selain lo introvert, Iya. apalagi? Lu Kira-kira. makan sehari 7 kali. Ada nggak? Itu, Yang kayak itu. gitu-gitu. Tentang apa ya? Apa yang kira-kira? Atau lu ternyata suka banget sabun yang wangi sakura. Nah, bener. Oh, gue suka banget K-pop. Sumpah. Bukan K-pop Gua ya suka sih, sih. Blackpink terutama. Oh, lu suka banget Lu Blackpink. suka siapa di Blackpink? Rose. Ih, sama. Rose, sama Ih, lagi. gua juga Rose, Bro. Sama Cantik lagi. banget dia. Rose Golden. Kamu siapa emang? Jisoo gua. Oh ya, Cakepnya parah sih. Iya, looksnya oke lah. Tapi kenapa orang-orang nyebut dia ini ya kayak tidak bertalenta? Itu kata siapa? Mungkin karena Jisoo paling jarang ngomong kali. Mungkin sih. Soalnya kan si Kata aku bukan sih. artis-artis si fans Blackpink ini suka berantem sendiri. Betul. Iya kan? Kayak Jennie dikatain, kata gua apa sih? Iya, misalnya Jennie dikatain sama fansnya Lisa gitu misalnya. Iya. Kan sama satu grup. Iya. Kenapa lu tidak mendukung sih? Makanya sumpah itu gua bingung banget tuh dengan para fans idol itu tuh. Pranky, jadi sebenarnya itu aja Pranky yang kita ingin tahu dari Pranky. Thank you so much. Kalau misalnya Pranky ada yang mau disampaikan ke kamera, silakan Pranky sampaikan. Nih, oke. Untuk teman-teman yang bikin kontennya kadang-kadang suka minta follow, terus janjiin uang, stop lah ya. Imbasnya masalahnya bukan ke kalian doang, imbasnya ke kita juga, banyak yang minta-minta karena bang gue udah follow lu bagi duit, gue nggak pernah janjiin. Ya, jadi minta teman-teman saya mohon banget nih stop lah kayak bagi-bagi uang karena udah follow atau yang lain-lain. Lebih pinter dikit lah cara bikin kontennya ya. Terima kasih. Gila, ngeri banget Pranky. Jadi gini Pranky, kita tuh lagi ada di studio Belinski, studio paling bagus satu Jakarta. Belinsky. Belinski. Jangan lupa saksikan Postcode setiap hari Minggu jam 5 sore. Oh ada jadwalnya. Ada. Setiap minggu. Thank you Pranky, thank you Pranky, thank you Aida. Terima kasih banyak. Thank you. Bro, thank you banget.